of our collective experiences do we find ourselves aimlessly wandering, settling for a life of existence rather than a life of substance? There may be many answers to this question. Your answers may be different than your associates or your spouses or your friends. While there may be many answers to this question, the fundamental answer is the absence of discipline. Applying all that we know. That's the key word, discipline, self-discipline. We might add one more word here, consistent. Consistent self-discipline. It doesn't really matter how smart you are or how much you know if you don't use it. It doesn't really matter that you graduated magna cum laude if you're stuck in a low-paying job. It doesn't really matter if you attended every seminar that comes to town if you don't apply what you've learned. Better than knowledge is applied knowledge. And once we've applied our knowledge, we must study the results of that process. Apply our knowledge, study the results. Refine our approach. Finally, by trying and observing and refining and trying again, our knowledge will inevitably produce worthy results, admirable results. And with the joy and results of our efforts, we continue to apply, to learn, to observe, to fuel our ambition with the positive reinforcement of continued progress. Pretty soon, we'll find that we're swept into a spiral of achievement, a vertical rise to success. And the ecstasy of that total experience makes for a life of triumph over tragedy, dullness, and mediocrity. But for this whole process to work for us, we must first master the art of discipline, self-discipline, consistent self-discipline. It takes consistent self-discipline to master the art of setting goals, to master the art of time management, to master the art of leadership, to master the art of parenting and relationships. If we don't make consistent self-discipline part of our daily lives, the results we seek will be sporadic and elusive. It takes a consistent effort to truly manage our valuable time, or we'll be consistently frustrated. Our time will be eaten up by others whose demands are stronger than our own. It takes discipline to conquer the nagging voices in our minds, the fear of failure, the fear of success, the fear of poverty, the fear of a broken heart. It takes discipline to keep trying when that nagging voice within us brings up the possibility of failure. It takes discipline to admit our errors and recognize our limitations. The voice of the human ego speaks to all of us. Sometimes the voice of ego says that we should magnify our value beyond our results. It leads us to exaggerate, to not be totally honest. It takes discipline to be totally honest, both with ourselves and with others. Be certain of one thing. Every exaggeration of the truth, once detected by others, destroys our credibility and makes all that we say and do suspect. As soon as a business colleague figures out that we tend to exaggerate, guess what? They'll always think we exaggerate, and they'll never quite hold us in the same regard again. The tendency to exaggerate, distort, or even withhold the truth is an inherent part of all of us. And only an all-out, disciplined assault can overcome this tendency. It takes discipline to change a habit, because habits are formed a little bit each day, every day, every day. Once habits are formed, they act like a giant cable. They act like a nearly unbreakable instinct that only long-term disciplined activity can change. We must unweave every strand of the cable of habits slowly and methodically, until the cable that once held us in bondage becomes nothing more than scattered strands of wire. It takes the consistent application of a new discipline, a more desirable one, to overcome one which is less desirable. It takes discipline to plan. It takes discipline to execute our plan. It takes discipline to look with full objectivity at the results of our applied plan. And it takes discipline to change either our plan or our method of executing that plan if the results are poor. It takes discipline to be firm when the world throws opinions at our feet. It takes discipline to ponder the value of someone else's opinion when our pride and our arrogance leads us to believe
that we are the only ones with the answers. Discipline is a constant human awareness of the need for action and a conscious act by us to implement that action. Discipline is an awareness of the constant need for action and a conscious act to implement that action. If our awareness and our implementations occur at the same time, then we begin a valued sequence of disciplined activity. Now here's the other side of discipline. If there's considerable time that passes between the moment of awareness and the time of our implementation, then that is called procrastination. Doing it tomorrow instead of today. Procrastination, an almost exact opposite of discipline. The voice within us says, get it done. Discipline then says, do it now. Do it to the best of your ability, today, tomorrow, and always, until finally, the worthy deed becomes instinctive. Procrastination says later, tomorrow, whenever I get a chance. Procrastination also says, do what is necessary to get by or to impress others. Do what you can, but not what you must. In every circumstance we face, we are constantly presented with these two choices. Do it now or do it later. Discipline and procrastination. A choice between a disciplined existence bearing the fruit of achievement and contentment or procrastination. The easy life for which the future will bear no fruit, only the bare branches of mediocrity. The rewards of a disciplined life are great, but they're often delayed until some time in the future. The rewards for the lack of discipline are immediate, but they are minor in comparison to the immeasurable rewards of consistent self-discipline. An immediate reward for lack of discipline is a fun day at the beach. A future reward of discipline is owning the beach. For most, we choose today's pleasure rather than tomorrow's fortune. So how can you get rid of the easy distractions? How can you keep your mind on what you're trying to do? How can you keep an attitude of doing it all and doing it now? How can you make the choice of discipline over procrastination? How can you stay focused on your ambitions? How can you avoid conversations at the water cooler? You can keep your focus on your work. You can get it done today instead of tomorrow. You've got to really work on your consistent self-discipline on a daily basis, or you'll find yourself distracted. Distracted by negative thoughts, distracted by negative people, distracted by water cooler chatter, and pretty soon, depending on the type of people you've associated with, distracted by your doubts within yourself. Never underestimate the power of influence and associations, and never underestimate the power of your own consistent self-discipline. Now let's take a closer look at discipline. True discipline is not the easiest option. Most people would rather sleep until 10 o'clock than get up at 6. It's easier to go to bed late, sleep late, show up late, leave early. It's easier not to read. It's easier to turn on the television than to open a book. It's easier to do just enough than to do it all. Waiting is always easier than acting. Trying is always easier than doing. Imagine what life would be like if we didn't have to make our bed in the morning, or keep our garage clean, or pay our taxes, or show up for work tomorrow. Wouldn't it be fascinating if we didn't have to do these things? Wouldn't it be fascinating? What do you suppose would become of us? You're right, not much. For whatever the reason, the system we live in and contribute to is designed to make the easiest things in life the most unprofitable. Profitable seems to be the most difficult. Our world is and always will be a constant battle between the life of ease and its momentary rewards and a life of discipline and its far more significant rewards. Each has its own price, the price of discipline or the price of regret. We will pay one or the other. What we wish we had done is the voice of regret, speaking in a sorrowful tone at a time when there is no going back. This is regret. Penyesalan, ya. Baik, jadi saudara-saudara sekalian, videonya bagus banget, ya, dengan pemandangan yang sangat indah, tetapi intinya sangat mendalam. Karena apa? Karena disiplin itu adalah suatu konsisten yang selama ini adalah sikap yang kita lebih banyak
Kita sudah bahas berkali-kali, sudah kita bincang berkali-kali, ya, sudah kita nonton berkali-kali video tentang penundaan atau bahasa kerennya procrastination. Kenapa demikian? Kita berusaha untuk menunda sesuatu, ya, sampai kepepet, ya. Tetapi saya senang dengan Ustadz Hari yang mengatakan apa? Ya, the power of kesulitan itu, ya, mungkin terhimpit tapi bisa melejit, ya. Itu sesuatu kita ganti. Jadi kita tidak menunda lagi tapi kita melakukan sekarang juga, ya. Jadi konsisten dalam hal apapun, dalam hal kejujuran, ya, dalam hal kegigihan, dalam hal perjuangan kita segala macam kita perlu konsisten, ya. Baik, kita mungkin perlu melihat lagi bahwa di dalam kehidupan kita manusia kita butuh, ya, 5 tingkat kehidupan. Tetapi bukan artinya kita bisa mencapai yang kelima setelah semuanya tercapai 1-4. Tidak. Ketika kita di level 1 kita sudah bisa mulai di level 5 juga, ya. Bahkan level 5 itu yang paling mengasihkan, paling menyenangkan, di mana kita bisa punya kehidupan sosial, kreativitas yang tinggi. Nah, untuk itu memang dibutuhkan perjuangan untuk bisa mencapai tingkat yang tertinggi itu, di mana kita bisa buat sosial sebanyak mungkin seperti Bill Gates, ya, seperti orang-orang kaya besar. Kita akan melihat banyak sekali orang-orang hebat di dunia ini yang sudah bisa berbuat sosial dengan sangat banyak, ya. Nah, kita mau mencapai tingkat itu, ya, dengan berjuang di perusahaan misalnya di network marketing yang kita lagi bahas saat malam ini, ya, dengan Live Elite Internasional. Maka ini sesuatu adalah suatu perjuangan, suatu keyakinan yang bisa kita capai, ya. Nah, selalu pertanyaan ini muncul, ya, di usia 65 nanti bagi yang belum 65, ya. Mau jadi apa? Ya, survei mengatakan kebanyakan, ya, 50 orang, hampir 49 orang, hampir 50 orang itu di panti jompo 65 tahun, ya. Dan kita di sini mau sukses di hidup untuk keuangan mandiri, ya, atau kaya hanya 5 orang saja. Ya, 29 sudah meninggal karena penyakit, 12 sudah bangkrut, ya, 5 masih bekerja keras. Ini adalah kisah nyata orang-orang yang tidak mempunyai disiplin atau sikap konsisten dan mengatur waktu yang baik, ya. Waktu dan uang pun ternyata perlu disiplin dalam mengelola waktu dan uang, ya. Ya, oke. Kita lihat, kita seringkali menunggu kesempatan, yaitu chance, ya. Padahal yang kita melakukan adalah change, perubahan. Ya, hanya sedikit beda antara chance dan change, ya. Hanya C dan G, ya. Kalau kita mau change, ya, maka akan terjadilah perubahan yang sangat signifikan. Kesempatan itu akan datang kalau kita mau berubah, ya. Ya, kalau kita melakukan sesuatu apa yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan apa yang biasa kita dapatkan, ya. Ya, ini yang dikatakan oleh Albert Einstein, hanya orang gila yang mau mendapatkan hasil yang berbeda tetapi mengerjakan dengan cara yang sama, ya. Ini sangat tidak betul, ya. Jadi saya ingin di sini kita semua mau melakukan perubahan. Perubahan yang signifikan, yang sangat jelas, yaitu perubahan sikap. Perubahan sikap apa itu? Nanti kita akan bahas. Ternyata sikap itu berawal dari mindset, ya. Mindset kita. Nah, saya ingin cerita sedikit, sederhana ceritanya sebetulnya. Ini agak panjang, tapi saya ceritakan secara singkat, ya. Ada serigala, 2 serigala, dan ada kelinci, ya. Ya, serigala ini bicara dengan bahasa serigala, bagaimana kamu bisa menangkap kelinci itu, mengejar kelinci itu. Maka serigala A ini mengejar kelinci itu, ya. Apa yang terjadi? Kenapa dia mengejar kelinci itu tapi tidak berhasil? Ya, kenapa? Kelincinya ternyata berlari secepat mungkin, sangat cepat, ya. Serigala ini berlari mengejar tapi kecapean, ya. Nah, kemudian dia menemui serigala B, ditanya, kenapa kamu gimana, ya? Si serigala A mengatakan, ya, nggak tahu kenapa, ya, saya tidak bisa menangkap kelinci itu. Nah, serigala A menanyakan, ya, serigala B menanyakan, kenapa kamu kalah? Kamu tahu, hal itu terjadi karena kamu tidak serius ketika berburu tadi. Kamu berlari mengejar kelinci itu hanya untuk pamer saja, untuk membuktikan bahwa kamu bisa. Sedangkan kelinci itu berlari demi nyawanya, artinya dia betul-betul nggak ada pilihan, ya. Hanya satu-satunya cara, dia akan lari secepat mungkin, ya, demi menyelamatkan nyawanya. Nah, begitupun kita manusia, banyak orang yang kurang serius dalam bekerja, ya hanya coba-coba segala macam, ya.
Tetapi ada orang yang berusaha semaksimal mungkin dengan etos yang tinggi, maka usaha yang terbaik itu akan mempertahankan hidupnya, akan membuat hidupnya lebih baik ya. Ya, ini ada cerita tentang Viking ya. Ini tentang Viking ini adalah istilahnya orang yang berperang ya di utara Italia ya waktu itu. Apa yang terjadi? Tidak ada opsi untuk mundur ya. Betul-betul pilihannya hanya menang atau mati ya. Tidak ada alasan untuk mundur, perang atau mati. Itu yang disebut dengan bakar kapal ya. Kalau kapal kita sudah bakar ya, maju. Jika mau sukses, curahkan perhatian kita 100%, tidak ada nanggung-nanggung atau setengah hati. Kalau kita nggak fokus 100%, nggak usaha 100% di dunia yang sangat kompetitif seperti saat ini, kita pasti tidak akan menang ya. Jadi ini adalah ada bahasa yang mengatakan fait accompli ya. Fait accompli bahasa Prancis yang artinya adalah sebuah keputusan yang sudah terjadi dan mutlak. Tidak dapat diubah lagi. Kita tinggal mengeksekusi saja sampai keputusan itu sepenuh hati sampai menjadi kenyataan. Ya, banyak orang yang hebat di masa lalu mengatakan hanya ini yang disebut dengan komitmen, disiplin, konsisten, sama itu. Makanya kalau orang ditanyakan kenapa di dalam menjalankan network marketing atau dalam bekerja apapun ya kurang sukses ya, cuman satu jawabannya, belum mengerjakan sepenuh hati atau belum komitmen. Saya dulu bekerja tidak peduli siang malam. Saya memproduksi antena parabola, saya naik ke atas atap rumah orang ya. Ya, saya bos tapi sekaligus saya menemani pegawai saya. Dan tidak peduli saya Sabtu Minggu hari libur saya bekerja. Ya, sampai uangnya setumpuk ketika orang lain bekerja, pegawai-pegawai saya bekerja dengan manajer, dengan pimpinan-pimpinan, saya bisa liburan sebulan, 2 minggu, 3 minggu ya, keliling dunia. Ya, itu adalah reward kita. Ya, jadi kita bisa bekerja keras ya, dan kita bisa menikmati juga hidup dengan lebih baik ya. Kita juga bisa berbuat sosial lebih banyak ya, membantu teman-teman, membantu rumah ibadah, apapun kita bisa lakukan kalau kita punya keberhasilan yang besarnya. Jadi ini penting. Ya. Oke, ini adalah suatu tambahan ya. Semua tergantung pada usaha kita pada waktu yang tersisa di tahun 2020 ini. Kita masih ada 3 bulan, Oktober, November, Desember ya. Kita usahakan yang terbaik, finish strong ya. Ya, apakah kita di tahun yang tersulit ini bisa berhasil lebih hebat? Ya, punya prestasi lebih banyak. The Viking themselves are fascinating creatures. Jadi cerita tentang Vikings itu adalah sesuatu ciptaan yang memang sangat hebat, fascinating ya, menyenangkan ya. Mereka tuh human being, manusia biasa. Tetapi etosnya yang berbeda dengan kita. Ya, faktanya the fact that they live as a warrior. Mereka hidup sebagai pahlawan. Di sini siapa yang pernah merasa dirinya pahlawan? Ini penting, pahlawan untuk kehidupan kita, pahlawan untuk keluarga kita, pahlawan untuk komunitas kita, pahlawan untuk teman-teman kita. Tapi saya yakin semua kita mau, Pak Ilman, Pak Haji Ilman ya sebagai bos juga ya, bos sapi, tapi juga dia mau jadi pahlawan. Pak Ipung juga mau menjadi pahlawan untuk keluarganya ya. Jadi sekali lagi kita tingkatkan etos kerja kita dengan mengubah tujuan kerja kita, bukan hanya sekedar coba-coba atau gengsi atau apapun alasannya, tetapi demi nyawa kita, demi kehidupan kita. Ya, demi kebahagiaan keluarga kita, maka kita akan berjuang 100%. Itu sikap ya, komitmen ya. Ini sikap itu ternyata cara bertindak, sikap itu ternyata cara bereaksi, cara berkomunikasi, cara berpikir ya. Jadi sikap itu semua dari pikiran kita, mindset kita. Ini penting banget ya. Ya, saya sengaja memutarkan video supaya kita bisa dapat ya. Dan videonya bagus-bagus semua ya. Ada terjemahannya. Ya, penting kita untuk pelajari, nanti kita bisa tanya jawab ya. Ini sukses yang perlu kita pelajari. Kita nonton sama-sama, kita bahas. So, pemandangannya bagus-bagus di video ini saya lihat ya. Dan whatever it takes to get you to try harder, read more, set your goals, and go for it. Here's the next attitude disease. Perilaku, sikap. Over caution. Ada orang yang terlalu berhati-hati. Some people never will have much. They're too cautious. Now, you can also be too reckless, but you can also be too cautious. Ini Jim Rohn ya. This is called the timid Motivator ya. approach to life. Motivator. Anthony Robbins ya. And my caution was always the risk. Risk used to drive me right up the wall. Kebanyakan yang I used to say, what if this happened?
It's called the language of the poor. Bahasa orang What miskin. if this happens? And on top of that, if this was to happen, look at the fix I'd be in. I better not try. Banyak orang yang tidak mau mencoba. I could always ace myself out. Alasan. Then I'll tell you what changed my whole life when I finally discovered it's all risky. The minute you were born, it got Waktu lahir risky. kita punya resiko. If you think trying is risky, wait till they hand you the bill for not trying. If you think investing is risky, wait till you get the tab for not investing. See, it's all risky. Getting married is risky. Having children is risky. Going into business is risky. Investing your money is risky. It's all risky. Semuanya ada resiko. I'll tell you how risky life is. You're not going to get out alive. That's risky. Kita hidup di dunia ini ya. The Englishman says, well, if that's the way it's going to work out, let's give it a go. Right, that's what it's for. Give it a go. Somebody says, yeah, but I'm looking for safety and security. Fine, then huddle in a corner. We'll cover you with a sheet, bring you 3 meals a day. And we'll protect you, feed you, look after you, care for you. We won't let anything happen to you. And you'll probably live to be 100. The guy said, well, yeah, I'd live to be 100. But what a way to live. Right. What a way to live safe and secure. Nyaman, tapi Don't kita tidak ask for security. merasa bahagia. Ask for adventure. Hidup adalah perjuangan. Better to live 30 years full of adventure than 100 years safe in the corner. Mari bertualang. And see, it's not important how long you live. What's important is how you Bukan how long, live. tapi bagaimana kita hidup sebetulnya. Berbuat baik. Here's the next attitude disease. We're almost through with this motley list. In fact, we're almost through. Hang on. The next one is pessimism. Pesimis. Sikap pesimis. Pessimism, the deadly disease of always looking on the bad side, the problem side, the difficult side, checking all the reasons why it can't be done. The poor pessimist leads an ugly life. Kita sudah bahas kata pesimis. He doesn't try to figure out what's right. He tries to figure out what's wrong. He doesn't look for virtue. He looks for faults. And when he finds them, he's delighted. How ugly. This is the poor guy looks through the window, doesn't see the sunset. He sees the specks on the Lihat jendela, window. bukan lihat matahari, tapi lihat kotoran di jendela. Ya. Fokusnya beda. And this is the poor guy, right, who rushes up, takes such leave of his senses. This guy rushes up and he says, I've got 5 good reasons why it won't work. He's so dumb, he doesn't know. All he needs 1. He's got 5. Lihat jeleknya banyak ya. Negatifnya banyak. To the pessimist, the glass is always half empty. To the optimist, the glass is half full. Why would the same measure affect people 2 different ways? Answer, it all depends on how you look at it. Our lives are mostly affected by the way we think things are, not the way they are. The way we think they are affects us most. There's a subject we don't have time to get into tonight called better thinking habits. Kebiasaan berpikir, habit. One of the major things Shove taught me when I met him, he said, poor thinking habits keeps most people poor. Not poor working habits. Most people work hard, but they don't think hard. Jadi berpikir. And Shove taught me that the mind is like a factory, a mental factory. And whatever you think about all day long pours ingredients into this mental factory. And that's what builds the economic, social, financial fabric of your life. He quoted me a Bible phrase that says, as you think, so you become. Kamu akan menjadi seperti apa yang kamu How pikirkan. awesome. Ya, yang penting. You are what you think. When he talked about poor thinking habits, he had me. I used to start the day reading the morning newspaper. I mean, you can believe that or not. I'd get a cup of coffee and read the paper. I'd load up on wars and riots and murders and stabbings and killings and bank robberies and muggings and car wrecks and tragedies. Kita cari I'd even read the back berita pages. negatif. I seem to like that stuff for some weird reason. I'd load up on all that, and then I'd start the day. You can imagine the kind of days I used to have. You walk around on your financial knees. They call you economic peewee. The guy says, I want to be a great leader.
Wonderful. The first thing we do is follow him to his house. When we get there, we walk in and check his library. Number one. Somebody says, well, why check his library? The reason is because what a man reads pours massive ingredients into his mental factory, and the fabric of his life is built from those ingredients. Gambaran dari orang yang mau belajar ya. You would not believe what some people have got in their house to read. You would not believe. One of the best dressed up words I know for a lot of it is trash. Can you imagine dumping a barrel of trash into this mental factory every day and coming out with a rich, dynamic, positive life? It can't be done. You might as well try making a cake with cement. The kids back in Danbury, Connecticut, high school, they're asking me questions one day. I'm talking to the kids. Kids got good questions these days. One of them said to me, Mr. Rohn, how do you build the good life? I said, it's simple. Sederhana. It's Hidup yang not baik itu easy, but it's simple. Here's how you build anything. Select the right ingredients, keep out the wrong ingredients, and it starts with thought. Dimulai dari pikiran kita. Everything starts with thought. So you must be wise and careful what you think about, Hati-hati dengan because apa yang that starts kita everything. pikirkan. Itulah sikap yang penting. Malam ini kita bahas tentang sikap. You got to be wise and careful. I asked the kids, what would happen if somebody dropped sugar in my coffee? They said, well, you'd be okay. I said, what if somebody dropped strychnine in my coffee? They said, well, you'd be dead. I said, correct. Lesson 1. Life is both sugar and strychnine. You've got to be careful. I said, what if my worst enemy drops in the sugar? They said, will you be okay? I said, what if my best friend, even by accident, drops in the strychnine? They said, well, you'd be dead. I said, correct. Lesson 2, watch your coffee. You got to be careful. See, it doesn't matter who hands you the bad stuff. It doesn't matter where you get the bad stuff. It'll still do its damage on your bank account, wherever you get it. Mr. Schoaf gave me one of the greatest phrases when I first met him when he said, Jim, every day stand guard at the door of your mind. Intinya adalah pikiran kita yang How menentukan sikap important. kita. Seperti yang dikatakan Stand guard at the Jagalah pintu door pikiran kita. of your mind. Jangan sampai yang negatif yang masuk. And you decide what goes into your mental factory. Don't let anybody just dump anything they want to in your mental factory, because you've got to live with the results. Okay, here's the last disease, and we're through with this list. In fact, we're almost through. Hang on. The last subject is very brief. The last disease, but this one is deadly. Engage in this one, indulge in it even slightly, and you might as well forget the future, because it's going to forget you. Complaining, Komplain atau mengeluh, crying, menangis, whining, griping. A Bible word called murmuring. See, that'll ace your future. Spend 5 minutes complaining, and you have wasted 5. And you may have begun what's known as economic cancer of the bone. Surely they will soon haul you off into a financial desert and there let you choke on the dust of your own regret. I hope I said that well, so you won't forget. It's a deadly disease. If you don't think it's bad, ask the children of Israel of Old Testament fame. Typical of us all, their story just happened to get in the book. Story says, children of Israel were slaves. God performed a series of dazzling miracles and got them out. And now they're heading for the promised land. Remember the story? Heading for the promised land. Tragedy of the story, they never got there. Reason. From day one, they started to complain. They griped about the water. They griped about the weather. They whined and cried.
Jadi kita semua banyak mengeluh, ya. Ada pepatah bahasa Inggris mengatakan garbage in, garbage out. Kalau kita memasukkan sampah, maka yang keluar di otak kita dalam hidup kita adalah sampah, ya. Jadi pesimis, saya sudah sering mengatakan dalam yang hal lalu adalah pemikiran si miskin, ya. Nah, ini yang penting. Jadi karakter, kebiasaan, tindakan itu berawal dari pikiran kita yang akan menentukan nasib kita. Ya, 5, 10 tahun atau 20 tahun, 30 tahun yang lalu menentukan nasib kita saat ini. Tetapi 5 atau 10 tahun yang akan datang ditentukan oleh saat ini. Makanya state of mind, tingkat atau keadaan pikiran kita akan menentukan masa depan kita. Tadi sudah bahas kita di awal, ya, bahwa betul-betul mindset itu amat sangat dekat hubungannya dengan namanya sikap. Kita akan bersikap ramah, bersikap bahagia, bersikap yakin, bersikap semangat kalau mindset kita menyatakan demikian. Jadi ini adalah satu hal yang penting, ya. Kita melihat di sini, Anda mau berusaha karena apa? Anda mau berkorban karena apa? Anda mau fokus karena apa? Anda mau bekerja sampai sukses karena apa? Karena adanya keinginan dan keyakinan yang ada dalam pikiran, dalam mindset kita. Itu yang namanya pikiran bawah sadar, ya. Jadi ini hal yang penting-penting sekali kita bahas malam ini. Sikap itu berawal dari pikiran. Makanya kalau kita mempunyai pikiran negatif, maka pasti yang akan terjadi yang negatif. Ya, contohnya yang sederhana, ketika orang fokus berpikir tentang masalah, tentang hutang, maka yang terjadi adalah waktunya habis untuk memikirkan utang itu. Waktunya habis untuk memikirkan masalah itu. Sehingga tidak mendapatkan solusi, tidak mendapatkan uang, karena yang dipikirkan adalah utangnya, masalahnya. Ya, jadi kita bekerja dengan yang positif akan berbeda. Daripada memikirkan hutang, lebih bagus kita memikirkan income yang besar. Otomatis utangnya terbayar. Ya, daripada memikirkan masalah, mending kita memikirkan solusi-solusi yang banyak, cara-cara yang banyak. Ya, yang jauh mengatasi masalah itu. Makanya mengatasi, overcome, ya. Di atas lebih tinggi daripada masalah itu. Kalau masalahnya ada di level 1-2, kita berada di level 3-4, otomatis masalah itu teratasi. Jadi sekali lagi itu adalah teknik berpikir bagaimana kita bisa sukses dalam hidup kita, ya. Solusi hidup ini adalah membuat pikiran kita menjadi positif. Keyakinan kita, keinginan kita menjadi positif. Ya, jadi sekali lagi tadi konsisten, komitmen, disiplin itu semua adalah teknik-teknik yang positif di dalam mindset kita, ya. Ini yang penting banget. Nah, pikiran kita adalah magnet. Law of attraction. Kalau kita berpikir tentang berkah, maka kita akan menarik banyak berkat, ya. Kalau kita berpikir tentang masalah, maka kita akan menarik banyak masalah. Ya, jadi sekali kita perlu berpikir positif dan optimis supaya yang datang yang positif. Ingatlah, kita akan mendapatkan apa yang kita pikirkan. Jadi berpikirlah positif supaya kita otomatis menjadi positif. Kebahagiaan itu, kekayaan, ya, itu adalah positif. Ya, keberkahan apapun yang kita sebut, kesehatan itu positif. Maka kita berpikir positif. Penting banget untuk berpikir positif. Karena pikiran kita adalah magnet. Ya, nanti tanggal 19 itu Ustadz Supriyadi, ya, mau membahas tentang pintu rezeki. Plafon rezeki itu sebetulnya adalah magnet otak kita. Uang itu ada di mana-mana, hanya kita belum menjadi magnet untuk menarik uang itu datang kepada kehidupan kita. Ya, jadi kita merasa sulit, uang itu sulit. Uang itu hanya milik orang kaya. Uang itu hanya milik orang hebat. Maka pikiran-pikiran seperti ini akan menjauhkan kita dari uang. Sebaliknya kalau kita berpikir uang itu pantas kita miliki, kita pantas untuk menjadi kaya raya, kita pantas untuk bisa berbuat baik dalam hidup kita. Kita adalah pahlawan untuk keluarga kita. Yang positif seperti ini perlu kita pertahankan, kita tambah. Nah, tadi di video tadi sangat bagus. Ketika kita mendengarkan, dia mengatakan, banyak kan orang lebih senang melihat apa? Melihat berita-berita negatif. Kematian COVID, ya, bangkrutnya perusahaan ini, ya, pembunuhan. Itu adalah berita-berita yang negatif. Bagaimana kita memulai hari kita dengan hal-hal yang negatif? Otomatis energinya pun negatif, gitu. Tapi sebaiknya kita nonton video-video, buku-buku yang positif, yang buat semangat,
berteman dengan orang-orang yang positif, otomatis sikap kita menjadi positif, semangat kita menjadi positif. Ini hal yang penting malam ini kita bahas. Sangat penting kita membuat menjadi sikap positif ya. 88% alam bawah sadar itu belum kita ketahui. Yang kita lihat cuma 12% di atas ya kesadaran kita. Nah ini loh. Plafon rezeki kita rata-rata rezeki 6 orang di sekitar kita. Kalau kita berteman dengan 6 orang yang rezekinya di bawah kelas rata-rata, maka kita akan menjadi seperti orang itu. Berusahalah berteman dengan orang-orang hebat, pasti dijamin kita akan menjadi ikut hebat, karena kita akan terpengaruh dengan semangat orang itu dan dengan cara-cara dia berbisnis, dengan cara-cara dia berpikir, dengan relasi-relasinya juga. Ya, sekali lagi ini penting, kalau kita berpikir besar maka hasilnya akan besar. Berteman dengan orang-orang hebat kita akan menjadi hebat ya. Nah, ini ada video lagi mungkin ini. Ini satu video tentang there's a lot of push towards being a workaholic, and hard work is a learned behavior. I see it in my team. There's people that come into I've seen it in the thousands of employees I've had, which is the closer they are to the sun, the harder they work. And I'm like, And so I definitely feel like I learned hard work by watching my parents. And so it's why I talk so much about hustle. Because it's one of the things that people can actually adjust and turn to. I watch people give advice completely predicated on natural talent and DNA, and I'm like, look, like I get it, like I can throw a football every day for 9 hours a day. I'm just not physically built to be competitive at the highest levels. So yeah, I do think, you know, if anybody watching right now, if there's anything they take away, it's like, look, like you're gonna only be so pretty, you're only gonna be so smart, like there's things that are gonna be natural, and then there's things that you can actually control. I do believe, and I don't know if I'm right or wrong, I don't, but I do believe that work ethic is a taught behavior. It's something you do have more control over. Like to me, life is broken down into complaining and not. So if you're not complaining, well then I have no advice for you. I'm pumped. Like you did it. Like I have friends who make $42,000 a year, work 9 to 4, kind of, with an hour and a half lunch and 45 minutes of YouTube and 10 minutes of bullshitting and an hour of complete wasted time in a meeting. So they're kind of working like 6, hours a week, right? But they're pumped, and they text me. These are high school friends, and they'll text me like how happy they are to be the coach of their kids' baseball team. And like that's amazing. Like that seems very obvious to me. Like that's right. Like what's super weird? I'm actually weirdly envious. It sounds cool. Like in theory, right? Grass is always greener, right? Like far less pressure. Like all that time with my kids, that would be cool. Like there's just like all these things that I can justify. So to me, but I have friends who have $100 million in the bank because of Facebook's IPO, who complain, who are still hungry, who want to do even more, who will complain to me because they know I work a lot about no work-life balance and they don't get to spend enough time with their family. And I'm like, you have $100 million. Like you could stay home. Like you're in control. Like you don't complain about it. You've made that choice. Don't bullshit me. Like you want to spend more time with your family? Spend more time with your family. This is back to what we said about keyboard warriors. I'm trying to be very careful about what I'm saying versus what I'm doing, because that's how you get exposed. And I don't mean like people calling you out and being like, you suck. I mean to yourself. I don't want to be exposed by myself. It's looking yourself in the mirror and saying like, am I doing this right? So to me, there's so many people that are talking shit about how big of an entrepreneur they're gonna be and how much they're gonna achieve, and they don't work on weekends. I worked every Saturday of my 20s. And I talk to 20-year-old entrepreneurs every single day. Lately, I've been saying to them, this Saturday, you're gonna have more time off than I've had in my entire 20s on a Saturday. So before you tell me how you're gonna be bigger than me, start thinking about what you're actually doing. Like everybody makes these big deals out of things that just don't matter. It's perspective. My selfishness comes from my selflessness. Like it's what makes me feel good. I see it in my mother. My mom is the epicenter to every single person in her life. Her sister-in-law, her cousins, aunts, everybody goes to her. That's her comfort zone. Me too. Ask Gary Vee. Like this is my comfort zone. Like I like this. Like I hate when people are like, what can I do for you? Like I say nothing. I don't want anything. I hate that feeling. I went into my family business because I felt like I owed it to
like pay them back. Those are my parents. So if that's what I feel about them, what do you think I think about everybody else? Like, everybody thinks their stuff is so good. Like, every day, Gary, my Instagram's so on fire, it's so awesome. Why is nobody, like, why am I not gaining followers? Because it's not awesome. Like, of course, like, it's just back to the same, like, you've seen it. You all have friends and be like, look how cute my kid is. And you're like, ugh. You know, like, it's what we think. We all think our stuff is the best. And like, I get that. But yeah, that would be my advice, only because that also is liberating. Like, to me, everything's about breathing, right? Like, to me, everything is about, like, take full ownership for everything, and then everything gets easy, because then you're in control. And then learn how to love to lose. Like, for me, my game's simple, right? It's all my fault. So now, I'm not mad at Lindsay or D-Rock, or that's it, my fault. I'm empowering them. So it's actually true. My fault. Now, oh, we lost this, or this didn't deliver, or we fucked up. All right. So now, like, everybody's got losses. You know, it's funny, when UFC started getting popular, I started using it to paint the picture. I'm like, look, business and entrepreneurship is much more UFC than it is boxing. In boxing, a loss is devastating. Like, you know, if you ever, you know, I'm a big boxing fan, like most big fights, like the big fights through the year, almost, it's just unbelievable amounts of 33-0 versus 35-0, right? Just like, that's like what you do. You don't fight anybody, and you get to that level. Everybody's got losses in the UFC. And so I think that's how entrepreneurship, that's how life is. We all have losses. And so I like losses. I love adversity. I like the climb. I like the chip on my shoulder. I like when people are like, oh, I knew it. He's not that good. That is like I'm even weirdly scared as I continue to ascend and I'm getting popular and what do you say, the marketing leading, like people start putting these words in front of my name. I'm like, am I gonna sabotage myself to like recorrect this? Like, I like adversity. So yeah, all on me. You know, I enjoy losses. Now all of a sudden, like what? You become completely. Oke, jadi itulah sikap-sikap ya yang kita bahas malam ini tentang sikap bagaimana bisa menjadi solusi hidup kita. Ini adalah 7 sikap oleh Gary ya, yang mengatakan yang pertama adalah percaya bahwa skill sangat bisa dipelajari. Tetapi kemampuan itu tidak cukup. Karena kalau kita tidak mempunyai yang namanya passion, gairah, semangat. Jadi di antara skill dan passion itu priceless, tidak ternilai. Ingat, saya sudah menyampaikan berkali-kali bahwa passion itu ada kata pas. Pas itu lulus. Ya. Jadi passion itu adalah syarat untuk pas. Untuk pas kita mesti ada passion. Perlu ada yang namanya passion. Itu yang dikatakan oleh Gary ya. Dia adalah orang sukses, masih muda. Baru 40 tahunan ya, tapi sudah menjadi miliarder yang sangat hebat ya. Ya, di dunia media juga ya, penulis buku juga, pembicara juga ya. Ini yang kedua ini dikatakan sikap kita. Pagi-pagi lihatlah di cermin, tanyakan pada diri Anda apa yang Anda ingin lakukan setiap hari pada sisa hidup Anda nanti di waktu usia tua nanti. Mulai sekarang lakukan itu. Nah, memiliki tujuan dalam hidup sangat penting ya. Itu yang membuat kita lebih fokus untuk mencapai tujuan. Kalau kita nggak punya tujuan hidup, tidak bisa fokus. Prioritaskan hal yang ingin Anda lakukan. Kadang-kadang kita melakukan banyak hal-hal yang bukan prioritas ya. Sekali lagi kita melakukan banyak hal-hal yang bukan hal yang penting. Hal yang penting kita tunda. Ya. Untuk prospek, omset, mengembangkan jaringan kita tunda. Kita lebih banyak nonton video, nonton YouTube yang nggak penting atau main game misalnya. Jadi itu adalah prioritas ya. Kita melihat di kaca setiap pagi apa yang mau kita lakukan dalam hidup kita. Lakukan itu ya. Yang kedua, yang ketiga, apakah kita membawa kabar baik untuk orang lain? Ada nggak manfaatnya untuk orang lain? Nah, di sini kita mengatakan orang lain yang betul-betul join di bisnis kita, betul-betul ikut cara kita, pasti akan menjadi miliarder. Itu dijamin. Ya, dapat uang 10, 20, 100 juta itu dipastikan dapat asal mau bekerja dengan cara yang sudah kita buat dalam sistemnya ya. Ya, jadi sekali lagi ini adalah teknik bagaimana orang bisa bergabung kalau ada manfaatnya bagi orang lain gitu. Nah, ini bahwa yang keempat ini ya perlu kita belajar untuk menambah keahlian kita. Makanya ada HTS, How to Start, training-trainingnya hari Jumat ini membuat kita semakin semangat dan membuat kita semakin kompak, membuat kita semakin banyak kita punya member kita. Dari puluhan menjadi ratusan, dari ratusan menjadi ribuan. Itu sudah pasti terjadi. Ya, daripada kita
coba lagi, pindah lagi perusahaan baru segala macam ya. Jadi kita nggak bisa fokus dalam hidup kita, nggak akan pernah. Waktu kita akan menjadi terbuang sia-sia karena kita mulai lagi. Yang lama yang sudah ada tidak kita rintis menjadi sukses secara total ya. Ini yang penting. Mudah untuk memimpikan sesuatu, memang lebih sulit untuk melaksanakannya. Tetapi tetap kita kerjakan. Ya, tidak akan ada mimpi yang bakalan terwujud apabila Anda tidak mulai mengerjakannya. Jadi berhentilah hanya berandai-andai. Anda pasti bisa mewujudkan apa yang Anda miliki dan berusahalah sekuat tenaga apa yang Anda ingin miliki ya untuk meraihnya. Ini pasti. Ya, Gary Vaynerchuk ya mengatakan keluarga di atas segala-galanya. Kita pikirkan, kita bayangkan betapa bahagianya anak kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, cucu kita dengan keberhasilan kita, maka kita akan tidak pernah lelah bekerja keras. Ya, ini yang penting. Ya, sesudah itu kita punya passion yang akan menyenangkan kita bekerja. Nggak lihat jam, nggak peduli waktu siang malam, nggak peduli Sabtu Minggu kita akan bekerja demi mencapai kita punya target. Ini sudah menjadi kebiasaan, konsisten komitmen kita. Itu yang saya lakukan selama hidup saya. Maka saya dari orang yang sangat miskin bisa menjadi sukses besar ya, mendapatkan apa yang saya inginkan dalam hidup saya dengan bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja ikhlas. Akhirnya tentu saja juga kita bekerja tuntas ya. Ini penting. Nah, Gary mengatakan bahwa waktu adalah aset berharga yang dimiliki setiap orang, masing-masing manusia sesuai dengan porsi kita. Tidak ada yang mendapatkan lebih. Satu hari 24 jam ya. Jika kita ingin sukses dan berhasil, selalulah rajin, sangat rajin. Bekerja keras itu rajin ya. Raihlah apa yang menjadi impian Anda dengan bekerja keras ya. Bukan kita kerja dalam tanda petik malas-malas, itu yang dikatakan menunda-nunda ya. Ya, itu yang penting. Program bawah sadar kita bisa dirubah dan melakukan imajinasi. Ini dalam teman kita yang ada di MM lain ya. Mereka menciptakan namanya BTD, Building the Dream. 21 hari dengan audio program ya. Kita akan bikin nanti. Karena saya juga certified hipnoterapis ya. Bagaimana memprogram bawah sadar dengan audio ya yang meyakinkan kita. Kalau sekarang ini kita dengan video, kita putar-putar video ya, daripada baca buku kan lama ya. Membaca itu punya persentase cuman 20% ya. Mendengar, membaca, melihat lebih kuat, kalau ada video itu lebih kuat, malah 30%. Kalau melakukan 40% ya. Jadi itu tingkatnya, mendengar cuma 10% ya. Nah, kita di sini akan membuat suatu program nanti untuk kita semua. Setiap Jumat kita akan ketemu malamnya dengan membahas tentang solusi hidup ya. Solusi hidup banyak orang ya, bukan hanya kita. Tetapi nanti kita akan buat audio juga supaya kita bisa masuk ke dalam program bawah sadar kita untuk melakukan. Nah, ini ternyata plafon rezeki itu bisa ditingkatkan. Semakin tinggi plafon rezeki kita, bagaimana kita membuat kita punya rezeki ya ada di dalam energi alam ini datang kepada kita, kepada kelompok kita, kepada perusahaan kita, teman-teman kita. Itu bisa. Insya Allah itu sangat bisa dengan cara meningkatkan plafon rezeki kita. Plafon iman kita. Ya. Dan semakin kita banyak bersyukur dan bersedekah ya, itu semakin tinggi plafon rezekinya. Ya, ini yang penting. Ya. Dengan imajinasi kreatif ya, dengan impian-impian yang semakin besar, semakin jelas ya, dan kita berada bersama dengan orang-orang yang sukses ya. Tadi Pak Ilman ketemu, kata di foto tuh ada dengan calon gubernur ya, calon wakil gubernur Pak Audi ya, sama-sama alumni IPB itu kalau nggak salah saya ya. Jadi itu adalah orang-orang yang hebat ya, orang-orang yang sukses, kita juga bisa semakin sukses ya. Ini yang penting. Nah, ini ada 3 macam rezeki, moga-moga kita dikabulkan semua niat kita, rezeki kita ya. Rezeki yang paling bagus adalah rezeki yang ketiga, di mana kita dapat rezeki yang tidak terduga karena banyaknya amal kita, sedekah kita. Jadi untuk bisa bersedekah lebih banyak, tentu kita punya sukses lebih banyak sebetulnya. Bayangkan orang-orang kaya di dunia mempunyai program yang namanya CSR, ya, itu adalah social responsibility. Company social responsibility. Jadi betul-betul perusahaan itu memberikan donasi yang sangat besar, bantuan yang sangat besar kepada dunia. Pribadi juga, perusahaan juga. Karena kita lebih banyak rezekinya ya. Kekuatan memberi itu the power of giving ya. Itu sangat besar ya. Nah, ini ada video lagi, kita nonton sebentar videonya, nanti kita akan tanya jawab. Waktunya sudah jam berapa tadi ya. Jam hampir 9:30.
Life is not just the passing of time. Waktu bukan hanya waktu yang Life lewat, is not just the passing of time. Videonya semua bagus-bagus. Ya. Life is a collection of experiences, Koleksi pengalaman-pengalaman hidup their kita. frequency Frekuensi, and their getaran, intensity. intensitas. Life is not just watching the clock tick away. Life is a collection of experiences, Koleksi dari pengalaman-pengalaman their hidup kita. intensity, their frequency. So here's whatever the span of your life turns out to be, here's what you want to fill it up with: experiences and the intensity of those experiences. All life form strives to the max of its potential Ini except yang human sangat bagus beings. videonya. All life form Potensi strives maksimal, to the kecuali max manusia. of its potential except Kita human manusia beings. tidak melaksanakan potensi How maksimal tall kita. will a tree grow? Pohon tinggi. As tall as it possibly can. You never heard of a tree growing half as high as it Pohon could. nggak pernah tumbuh setengah. No, trees don't grow half. A tree drives its roots as deep as it can, Akarnya akan nancap reaches as sedalam high as it mungkin. can, produces every leaf it can, every fruit it Daun possibly sebanyak can. mungkin. To the max. Every Sampai life maksimal. form strives to the max, except Manusia human tidak. beings. Now, why Kita not manusia, human beings? kenapa You've tidak? been given the dignity Karena kita of punya choice. kebebasan untuk memilih. You're not a robot. You don't have to repeat this year the same as last year. You can tear up last year's plan, develop a new plan. So, the dignity of being a human being. Now, here's the choice on being a human being: to be part of all we were meant to be, or to be all. To strive for all, Berjuang or setengah-setengah, half, or part, atau or berjuang sepenuh some. hati. The choice is up to Mendapatkan you apa yang kita mau. to develop one skill or 10 Mempunyai skills. satu keahlian atau Someone says, 10 well, I'd be keahlian. happy with just one more language. Well, some say, hey, I'm going to learn 6 or 7. And this is all a Semua matter of adalah choice. pilihan And when kita. someone says, no, you ought to learn 4. Oke, jadi singkat cerita ya, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku semua tercinta, malam ini kita sudah belajar tentang sikap. Ya, pohon itu tidak pernah berhenti, dia akan mencapai tinggi maksimalnya. Ya, akarnya akan masuk ke dalam tanah maksimal, daunnya akan bertumbuh maksimal. Kita potong akan tumbuh lagi. Tapi manusia karena ada kebebasan, dia diberikan kebebasan, itulah martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling tinggi ya. Bebas memilih. Ya, akibatnya apa? Kadang-kadang kita memilih untuk mandek, untuk diam, untuk tidak mengembangkan potensi kita. Makanya di dalam sukses ternyata sikap mengembangkan potensi diri, peak performance itu adalah yang paling penting. Mengembangkan sikap. Makanya kita setiap Jumat akan kita pelajari. Saya punya ribuan buku, puluhan ribu buku mungkin ya, CD, VCD, segala macam dari orang hebat, motivator hebat di dunia, ya itu semua ingin saya laksanakan dalam hidup kita dan sama-sama kita laksanakan dalam perusahaan kita yang namanya Lead Elite, Mitra Elite ini. Saya yakin itu bisa menjadi sukses besar bagi kita semua, ya. Kita akan lakukan banyak. Memang kita ada tantangan saat ini pandemi, di mana ada corona yang membatasi gerak kita. Tetapi mari kita dengan Zoom. Nanti di kantor kita akan datang dengan protokol, saya akan bagi face shield, ya akan saya bagi masker bagi yang nggak punya untuk bisa datang supaya tetap kita menjaga kesehatan, ya. Tetapi kita mau sukses besar karena tetap dalam situasi apapun kita punya solusi, ya. Nah, garansi income, ya, member platinum dan titanium ini duplikasi 2 atau 5. Di sini saya mengatakan sikap kita mau kontrak, mau jaminan, mau garansi, ayo. Di sini adalah suatu kepastian. Kalau kita melaksanakan, ini akan terjadi secara pasti. Ini logis sistematis, ya, logis sistematis, ya. Sekali lagi, ya, Anda lihat. Kalau hanya 2 orang dan masing-masing setiap orang punya komitmen untuk mendapatkan 2, ya, yang mau menjadi miliarder, yang mau menjadi sukses besar, maka akan terjadi seperti ini. Bisa hitung minggu, bisa hitung bulan, nggak apa-apa, ya. Anda lihat di sini, garansi income-nya, ya, kita mengatakan 8 minggu atau 8 bulan. Angka Anda lihat platinum. Dalam 8 bulan atau 8 minggu, Anda dijamin mendapat uang 538 juta. Mau cari di mana? Ayo. Dijamin. Kalau ini Anda laksanakan dengan tekun, dengan konsisten, maka ini akan milik Anda. Ini 2. Ya, hanya 2. Sangat sederhana, hanya 2. Ini adalah garansi, ya, sesuatu yang dijamin pasti terjadi karena ini sistem kita.
tinggal kita melaksanakan saja dengan konsisten tadi, sikap kita meyakini, melakukan dengan sepenuh hati, ya. Kalau titanium lebih besar lagi, ya. Kalau titanium maka Anda akan mendapatkan 1,1 miliar dalam waktu 8 minggu atau 8 bulan. Itu uang, maka Anda sudah menjadi miliarder. Dengan paket titanium, maka di luar sana ada banyak Mrs. MLM yang, mohon maaf ya, katakanlah AFC, katakanlah Putir, ya saya tahu mereka join paketnya 35 juta. Talk Fusion itu 45 juta atau berapa. Itu semua titanium, ya. Makanya tidak sangat-sangat mungkin leadernya mendapatkan uang 1 miliar. Benar. Itu sistem yang sangat adil. Ya, asal kita mau, di sini kita juga bisa gitu ya. Jadi sekali lagi hanya tinggal kita melaksanakan maka akan menjadi kenyataan. Nah, Anda lihat kalau 5 aja. Kita punya teman lebih dari 5 pasti. Semua orang punya teman lebih dari 5. Punya prospek lebih dari 5. Kalau kita punya 5, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Platinum saja. Ya, hanya duplikasi 15 jutaan, ya. Apa yang terjadi? Maka dalam 8 bulan Platinum saja Anda sudah bisa mendapatkan uang 3 miliar dalam 5 bulan. Bulan kelima Anda sudah mendapatkan 3,2 miliar. Ya. Dalam bulan kelima atau minggu kelima, kalau Anda per minggu, hebat kalau bisa per minggu ya. Anggaplah per bulan deh, 5 bulan Anda mendapatkan 3,2 miliar ya. Kalau ini berlanjut terus, dan pasti bisa berlanjut kalau komitmen bersama dalam kelompok kan. Dalam 8 bulan Anda akan mendapatkan 227 miliar. Ini angka yang sangat wah. Katakanlah 10%. 10% aja, nggak usah 220 miliar deh. 20 miliar pun dalam 8 bulan itu alhamdulillah. Semuanya mendapatkan seperti itu. Ya, karena adil, merata. Ya. Semuanya akan mendapatkan. Semua orang yang berusaha akan mendapatkan secara maksimal. Anda lihat apa yang terjadi. Kalaulah itu duplikasi 5-nya titanium, maka akan terjadi uang 493 miliar. Ya, atau hampir setengah triliun. Angka yang sangat fantastik dan besar. Tetapi ini pasti karena hitungan-hitungannya adalah angka matematika yang pasti. Jadi saudara-saudara sekalian, ya malam ini kita bicara soal sikap, memang cukup singkat karena waktu kita juga singkat ya. Nah, ini satu video sebagai penutup, kita akan nonton dulu videonya supaya kita semakin yakin. Ini rasa sukses ini adalah kunci. Kita nonton video untuk lebih yakin. I want you to ponder these 4 questions. 4 pertanyaan ya. Here's the first one, and that's why. Pertanyaannya semua tentang mengapa. Why pay the price? Why work this hard? Why go this far? Why try to learn this much? Why try to do it all? Why try to see it all? Why try to have it all? Why study? Why put yourself out? Why try to take on this much responsibility? Why develop yourself to the full? Kenapa kita mengembangkan potensi kita yang terbaik? Why try to become all that you can possibly become? Why try to earn as much as you can earn, share as much as you can share, develop every skill you possibly can, see every human you possibly can, go to every class you possibly can, touch everybody you possibly can? Why do that much? Why go that far? Why share that much? Why give that much away? Why try to see everything? Why try to do everything? Why try to become everything? That's a good question, why? And you're the only one personally that can answer that question for yourself. You've got to have your own list of whys. Work on your list of whys. One of the big thrusts for success is to come up with a strong enough why. In leadership training, here's what we learn. If the why is powerful, the how is easy. But if the why isn't strong, if your goals aren't powerful, if the vision isn't clear, the old prophet said, without a vision we die, without a vision we perish, without a dream we're nothing. From the movie The Professionals, it said, we joined because we believed. We stayed because we were committed. We left because we were disillusioned. But we came back because we were lost. Without a dream, we are nothing. I'm asking you to sit down with your family
and develop a dream strategy. I'm asking you to make a list of what you want. What kind of health do you want? What kind of skills do you want? What kind of income do you want? What kind of gifts do you wish to bestow? Oke. Jadi kita akan bahas lagi. Ini yang satu kesimpulan malam ini adalah what I am and what I will become. Ini penting. Ya, ini hanya sekedar video ya yang bisa membuat kita terinspirasi. Ini musiknya bagus banget ya. Saya bekerja dengan orang-orang yang betul-betul sukses. Inilah tim kita, tim global ya. Ya, yang ingin banyak pengikut. Saya memiliki kekayaan. Uang $1 juta, 12 miliar. It's a kiss without any shame. Something beautiful, yeah, yeah. Like a song that stirs in my head. Singing love will take us where something's beautiful. I've heard it in the silence, seen it on her face. I felt it in the low like a sweet embrace. Now this is true, it's calling out to me. Kira demikian malam ini Pak Nanta ya, karena waktu kita terbatas sudah lewat jamnya. Kita akan melanjutkan lagi minggu depan ya, tapi secara singkat ya, bahwa solusi hidup ini adalah sesuatu yang perlu kita bahas terus-menerus, continue. Di samping kita akan mengelola bagaimana tim kita bisa berkembang, maka saya akan datang ke kantor nanti pada tanggal 19, kita akan bicara panjang lebar tentang bagaimana membuat kita punya tim kita bisa berkembang pesat. Dengan Pak Alexander juga nanti akan membahas bagaimana dengan cara online ya. Semua itu suatu sikap optimis kita bahwa kita bisa maju bersama, sukses bersama ya. Oleh karena itu, harapan saya dan keyakinan saya, mari setiap Jumat dan setiap Selasa atau Rabu juga kita akan ketemu untuk belajar bersama dengan banyak sistem yang akan kita perkenalkan, dengan banyak harapan, keinginan, kekuatan bersama yang akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Mungkin dari saya sekian, jika ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sukses bersama. Demikian dari saya, Ibu Elvi, silakan ya, lanjutkan ya. Bu Elvi. Ya, baik, terima kasih Pak Dr. Johan. Luar biasa ya tema kita pada malam hari ini. Jadi kepada Bapak Ibu semua, mari kita sama-sama menentukan sikap kita. Ya, menentukan sikap kita dalam hidup ini, menentukan apa sih impian kita. Ya, impian kita didukung oleh sikap kita dan didukung pula oleh apa yang kita kerjakan ya. Seperti saat ini kami di PT Mitra Indonesia kami menyediakan banyak sekali hadiah reward yang kami sediakan untuk para member kita. Untuk apa? Tentunya untuk meningkatkan taraf kehidupan ya. Baik itu penghasilan bonus harian, mingguan, bulanan, bahkan kita juga ada reward sampai akhir tahun 2020 di mana Bapak Ibu bisa menentukan sendiri apa sih tujuan kita gitu ya. Jadi di Live Elite ini kita banyak sekali tujuan ya, bukan hanya untuk saya mendapatkan penghasilan. Mungkin tadi Dr. Johan juga sudah memberikan contoh ya, dengan duplikasi 5 paket Platinum kita bisa mendapatkan miliaran, titanium sampai puluhan bahkan ratusan miliar, dan itu bisa kita dapatkan, bisa kita raih apabila kita benar-benar melakukannya. Tentu kita tidak sendiri tapi dengan tim ya. Nah, lalu apalagi di sini ada juga kita promo mobil, ada motor, ada handphone, ada laptop. Dan itu semua sudah kita sediakan, tinggal bagaimana Bapak Ibu semua meraihnya. Kesiapan, kesempatan untuk menjadi pemenang diri kita sendiri. Ya, oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Boleh di kolom chat atau Bapak Ibu bisa melambaikan tangan. Nah, pastikan juga nanti hari Senin, ya hari Senin ini
untuk member Jabodetabek diharapkan untuk datang ke kantor pusat. Kenapa? Karena kita akan ada pertemuan offline perdana setelah sekian lama. Ya, setelah sekian lama kita mungkin tidak bertemu. Tentunya pertemuan ini kita tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Di acara tersebut nanti kita akan juga mendapatkan special training tentang ketenangan jiwa ya untuk mendobrak pintu keajaiban rezeki ya yang akan dibawakan oleh Ustadz Supriyadi. Dan hari Senin juga kita akan kedatangan tim-tim yang sangat luar biasa ya dari daerah Jawa Barat ya, dari Majalengka, mungkin Cianjur, dari Bandung ya. Terkait dari ya Pak. Itu ada tanggal yang salah itu. Kalau tanggal 19 itu hari Senin loh. Ya memang hari Senin, Pak. Berarti bukan Sabtu itu. Bukan, hari Senin. Hari Senin. Hari Senin, tanggal 19. Di brosurnya itu Sabtu ya? Hari Senin, Pak. Enggak, di brosurnya itu. Brosur ya. Iya, di brosur ya. Oh, iya. Seharusnya hari Senin kita acaranya. Ya, berarti bukan Sabtu besok ya, Senin ya? Bukan, hari Senin. Jadi kepada Bapak Ibu semua, hari Senin diharapkan bisa datang ke kantor pusat kita di daerah PIK ya, di daerah Pluit ya. Jam 1 siang. Oke, jam 1 siang diharapkan sudah sampai, mungkin kita acara bisa sampai jam 3, jam 4 ya. Tapi kalau untuk yang leader-leader tertentu mungkin nanti akan ada acara khusus ya, ada meeting khusus lah seperti itu. Oke, pada malam hari ini kita bincang-bincang sedikit ya tentang tema kita pada malam hari ini. Mungkin saya mau ada yang mau memberikan komentar atau ada yang memberikan sedikit sharing pada malam hari ini tentang tema kita pada malam hari ini, Bapak Ibu semua. Hari sudah siap itu Bu Elvi. Ya. Kalau Pak Ustadz Fahri sudah pasti nih. Ya boleh, oke Pak Ustadz Fahri. Sebelum Pak Ustadz Fahri mungkin ada lagi. Ini malam ini Pak Haji Adi dari Cikijing. Ya. Malam ini dia upgrade ke Gold. Istrinya Gold, dan beliau sponsor 1 orang Gold. Ya, Gold. Ya, Gold aja ini sudah bisa mendapatkan. Ini closing 3 Gold. Ya, 3 Gold itu. Insya Allah dari Cikijing ada 2 mobil, Pak Haji Adi. Luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian ya. Dari Majalengka 4 mobil. Ya, kita juga ada. Jadi kurang lebih ada 30 orang sampai 30-40 orang. Nah, double bonus promo Bapak Ibu sekalian ya, double bonus promo. Kemarin itu saya sempat ada sedikit hitung-hitung ya. Hitung-hitung tuh sama yang khususnya posisi titanium ya. Jadi kalau yang Bapak Ibu ya posisi titanium, merekrut 1 titanium saja ya. Itu Bapak Ibu bisa dapatnya itu sekitar 14 juta rupiah loh, dari bonus sponsor, bonus pairing, plus bonus Extreme Racing Reward. Dan itu belum lagi nanti ditambah dengan Extreme Champion. Wah, pokoknya mantap lah bonus yang kita berikan untuk kepada member-member ini. So, jadi Bapak Ibu segera, jangan lagi Bapak Ibu mungkin masih ada yang sedikit gangguan yang tadi Dr. Johan sampaikan. Kita harus menentukan pilihan kita harus menentukan pikiran kita sendiri. Karena apa? Karena memang ya hidup kita ya kita yang menentukan seperti itu. Karena memang terus terang aja nih Dok, banyak sekali member-member kita yang curhat nih ke saya. Aduh Bu Elvi, saya diganggu ini, si A, si B, si C. Saya bilang, aduh Pak, udah kita harus tetap fokus. Bapak curhat. Tempat curhat. Jadi banyak sekali memang gangguan-gangguan yang seperti A, si B, si itu. Dr. Irfan, semangat. Wah. Ya, ada Dr. Irfan ya. Waduh, luar biasa. Tadi sekarang sudah keluar mungkin kesibukannya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak sekali memang gangguan-gangguan pasti yang akan datang, tapi Bapak Ibu kita tetap harus optimis, kita harus tetap positif, kita harus tetap yakin dan komitmen di Mitra Elite. Insya Allah kita pasti akan besar dan kita pasti akan meraih sukses bersama. Oke, Pak Ustadz Fahri, ada lagi yang mau disampaikan mungkin dengan tema kita pada malam hari ini
yang kita sinkronkan dengan promo-promo yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat Mitra Elite di seluruh Indonesia, dimanapun saja berada. Tema hari ini sangat luar biasa, jadi betul-betul menggugah kalau kita bisa tarik kesimpulan. Tadi sangat dahsyat. Jadi tadi sambil saya mendengar, sambil saya presentasi juga di sini. Jadi karena alhamdulillah malam ini closing 2 gol. Nah, teman-teman, dimanapun teman-teman berada, tetap fokus pada impian Anda, jangan pernah berhenti. Biasa, pengganggu itu biasa, anggap aja setan lewat gitu. Jadi kalau Anda fokus dengan orang mengganggu, maka orang ketika Anda tidak sukses, tidak mencapai impian Anda, orang akan ketawa tuh kan, ketahuan kan. Nah, jadi tunjukkan kepada orang bahwa di saat orang mengganggu dan menghina kita, tunjukkan bahwa kita mampu. Betul lah. Jadi fokus kepada impian kita, nggak peduli orang mau bicara apa, mau mengganggu kita sabodo teuing gitu. Jadi tetap komitmen kita mesti tinggi karena sukses itu ada butuh komitmen, bukan komat kamit gitu. Saya berjuang, saya investasi, saya berjuang sangat luar biasa, jam 2, jam 3 tetap saya berjuang. Bahkan malam ini pun saya tetap berada di Cikijing, di Pak Haji Hadi, dan ini jarak dari Majalengka ke Cikijing kurang lebih 1 jam gitu. Nah, ini adalah untuk apa? Investasi, karena sukses itu butuh proses. Nggak ada yang instan, nggak ada orang kaya ujuk-ujuk, betul lah. Makanya pertama kali 9 teknik dalam HTS itu kita harus hafal luar kepala. Pertama niat, kita di Live Elite itu mau ngapain gitu, tujuan kita mau ngapain. Dan banyak orang yang sudah terikut di Live Elite, di Mitra Elite ini belum ada impian dan nggak pernah ditulis impian dia. Goal setting dia nggak pernah mencapai, makanya orang slow. Tidak seperti orang yang benar-benar menginginkan sukses gitu. Karena sukses itu harus diinginkan, bukan sekedar omongan, tapi with action. Dengan profesional. Jangan pernah kita lihat keadaan hari ini. Dan keadaan tidak akan berubah tanpa kita bisa merubah hidup kita sendiri, teman-teman seluruh Indonesia. Bangkit. Dengan COVID kita harus lebih luar biasa. Jangan pedulikan orang lain. Ingat saudara-saudara, kalau kita miskin nggak punya uang, jangankan orang lain. Saudara kandung aja menghina kita. Betapa banyak motivasi yang diberikan Dr. Johan tadi, dengan kita lihat film dengan luar biasa, mereka bisa sukses. Pertama kali kenapa mereka sukses? Karena mereka punya dream yang tinggi dan mereka peduli amat dengan orang lain dan mereka tampil beda. Lakukan yang tidak dilakukan orang selama tidak berdosa Anda lakukan. First class or nothing. Betul lah? Jadi betapapun setiap malam Anda ikut Zoom meeting, tapi kalau tidak action, Anda hanya, oh bagus nih malam ini Zoom meetingnya, tapi tidak melakukan dan tidak berani memulai dan tidak memberikan bukti, itu sama saja kita tidak siap menerima kesuksesan. Mental sukses kita harus punya. Kenapa? Makanya pengganggu itu kalau kita punya mental baja pantang menyerah muka tembok, kalau ada pengganggu, orang yang sudah join saya closingin lagi 2 kali lipat gitu. Jadi jangan sampai justru, oh Bapak belum tahu Mitra Elite ya, oh ini justru dahsyat Pak. Kalau Bapak dulu pernah dengar, ini lebih dahsyat Pak dari yang kemarin. Tunjukkan kelebihan kita, nggak usah ngomong kejelekan orang. Tunjukkan bahwa kelebihan kita itu melebihi pada yang lain. Jadi teman-teman seluruh Indonesia nggak usah kita mengeluh. Jangan pernah mengeluh. Karena orang mengeluh itu dekat dengan apa? Dekat dengan ketidaksuksesan. Jangan pernah salahkan keadaan. Karena kalau kita salahkan keadaan, aduh upline saya nggak ada, yang support saya nggak ada, aduh gimana ini, acara gimana, hey, ingat, sukses itu adalah mau melakukan, mau berani, mau nekat, mau gila, mau serius, konsisten, komitmennya tinggi. Ajak orang yang, sukseskan orang yang Anda ajak. Contoh kenapa? Ini beliau nggak pernah terjun di MLM. Ini Pak Haji Adi. Malam-malam saya temui di Cikijing. Beliau dalam keadaan nggak pernah tahu itu apa network. Tapi semenjak saat sekarang dia tahu network. Dan saya temanin beliau.
saya bagaimana rangkul beliau, dan alhamdulillah malam ini dia closing 3 gol, dan dia malam ini upgrade di gol tambah 7 juta, istrinya gol. Kenapa? Bahkan produknya sudah habis, teman-teman. Itu produknya habis dijual 100.000 per satu saset. Jadi nggak ada alasan kita melihat itu selalu melihat kesulitan. Sudah hidup sulit, mikirin sulit, ya tambah sulit tuh hidup. Saya kalau berbicara kesulitan, bayangkan saya investasi di Majalengka. Saya semuanya apa, sabodo teing. Kenapa? Karena saya mau sukses. Ayo teman-teman. Ayo kita bergandeng tangan. Ini perusahaan sudah siap. Udah 4 sehat, 5 sempurna. Perusahaannya sudah oke, legalitas sudah oke, produknya first class, nggak ada lawan, sudah dapat Nobel, asuransi, garansi, Ecovision Award, apalagi UPL Apli udah lengkap. Saya usul dengan Dr. Johan, Dok, apabila perlu kita usulkan rekor muri lagi. Satu-satu pengemat yang dapat rekor muri, yang ada asuransi dan ada namanya apa? Garansi. Betul lah. Nah kenapa? Karena kita nggak ada lawan lagi. Dan produk ini paling enak, temui orang-orang kakak tertua kita yang sudah 3 tahun yang lalu, temui semua mereka, dan saya berani nemui. Setiap saya lihat ada spanduk yang kakak tertua, saya berhenti, dan saya jamin dia closing. Kenapa? Karena kita harus berani, teman-teman. Kalau kita tidak berani, kita akan menikmati kesuksesan itu. Untuk menikmati kesuksesan itu butuh proses yang luar biasa. Kita jatuh ya kita bangun, kita jatuh kita dihina, kita buktikan orang yang menghina kita itu kita harus sukses. Tunjukkan di depan orang bahwa kita mampu jadi orang sukses. Ketika Anda sukses, dunia itu semakin manis dengan Anda. Ingat teman-teman, ketika Anda sukses, kita kalau sukses, maka orang-orang yang tadi negatif sama kita, oh ternyata benar, udah, dan mereka akan terdiam 1000 bahasa. Oh ternyata memang begitu. Udah, nggak peduli. Kalau memang orang nggak tertarik, tinggalkan. Nggak usah fokus dengan leader yang nggak mau. Fokus dengan orang yang mau. Fokus dengan orang komitmen. Jangan peduli dengan orang yang tidak. Oh itu leader besar Pak. Oh ini kan udah sabol. Mau leader besar mau apa? Kalau dia nggak komitmen, tinggalkan. Oke teman-teman? Mari bergabung, mari kita gandeng tangan. Ayo kita bersatu teman, kita bikin unity. No cross line, kita bantu semua ayo demi kesuksesan kebersamaan. Ayo kaya bersama, sukses bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ilman atau Pak Alex. Ya silakan. Mungkin siapa? Pak Alexander Sumbaluwu, mungkin ada tanggapan? Hari Senin datang ya Pak. Kita juga ini. Ya, ini nanti untuk digital, kita ini digital online. Ya, media sosial digital ya. Pak Ilman, Pak Alex. Siap. Ayo silakan Pak Alexander. Siap. Siap. Online, mantap. Siap. Hadirkan banyak orang, Pak. Hadirkan semua orang-orang di Jakarta. Kita kupas tuntas, Pak. Pokok yang tadi negatif, undang, Pak. Kita coba bagaimana meyakinkan mereka, Pak. Nanti kalau dari Pemda DKI sudah boleh, kita bikin acara di JDC yang besar, ruangannya bisa 250 orang. Kita isi dengan 50 atau 100 orang cukup ya. Ya. Terima kasih banyak Pak Alex. Ya Pak Haji Ilman, Pak Ilman silakan Pak Ilman. Pak Ilman, bos kita yang luar biasa, semangatnya luar biasa. Walaupun COVID, sapi sudah lewat, sekarang masanya live elite. Nah Pak Ilman masih ada emang? Pak Ilman, masih itu. Ya, Pak Ilman. Masih, ayo. Jadi Bos Ilman. ada satu hal yang mau saya sampaikan. Ayo semangat Pak. Ya, bahwa tadi siang saya menghubungi Pak Haji Samsuri, dan beliau ya juga sebetulnya dengan Pak Teguh juga kan. Kita mau konsolidasi untuk tim Bandung. Tentunya mengharapkan kehadiran Pak Ilman nih sebagai upline leadernya untuk bersama-sama kita konsolidasi di Bandung. Siap hadir Pak. Siap.
Hadir. Pak Ipung juga hadir ya. Senin Pak, mulai bangun Pak. Bangun Pak. Senin kita ketemu di kantor Pak. Nanti bisa ketemu absen nih Pak Hari nih. Siap, Pak Ilman. Siap, semangat. Kita ketemu di kantor. Ya. Siap. Bapak Ibu sekalian, para member Mitra Elite Indonesia, para leader, para top leader, persiapkan selalu diri Anda untuk tetap fokus, komitmen bersama kami. Kenapa? Karena tadi saya juga udah lihat-lihat tuh ada program untuk support system kita, Pananta luar biasa sekali ya. Tapi saya belum bisa bocorin. Intinya adalah kita harus persiapkan diri kita untuk apa? Ya untuk kemajuan kita, karena di Mitra Elite ini banyak sekali kesempatan yang bisa Bapak Ibu ambil. Ya bukan hanya dari peluang bisnisnya saja, tapi Bapak Ibu bisa mengupgrade diri kita. Yang tadinya awalnya mungkin kita hanya member-member biasa, kita akan membuat mungkin nanti kayak posko-posko Live Elite gitu ya di beberapa daerah dengan tim-tim yang tentunya harus solid lah ya, dan itu akan menjadi satu kekuatan yang sangat luar biasa ke depannya. Mantap. Jadi siap-siap semuanya ya. Ini Pak Ustadz Jamhari mungkin mau bicara, baru beliau. Ya silakan Pak Ustadz Jamhari. Perwakilan dari Palembang. Perwakilan dari Palembang ya. Ya. Ada di tempatnya nih Pak Ustadz Jamhari. Ada itu ada. Ya. Beliau mau bicara itu ya. Pak Ustadz. Cukup. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru pulang ini. Gak apa-apa Pak Ustadz Jamhari, silakan. Tim Palembang berapa orang yang bisa hadir nanti di Senin, hari Senin? Pak Suryadi. Pak Suryadi kayaknya nggak ada deh. Dia lagi di jalan tadi. Bani, Pak Jamhari. Besok jam 2 siang Pak, kita ada meeting dengan tim Palembang mungkin untuk untuk penentuannya. Oke. Ada yang mau disampaikan Pak Ustadz Jamhari? Ya, insya Allah hadir. Insya Allah hadir, luar biasa. Pak Ustadz Jamhari udah menentukan belum impiannya mau dapat apa di Live Elite? Insya Allah mobil. Ya, jadi jatahnya setiap apa ya? Harus punya impian. Karena sebelum akhir 2020 harus ada orang yang dapat mobil. Sebab kalau expander ya. Expander. Karena kita harus buktikan sama orang lain bahwa Live Elite itu pasti bisa luar biasa gitu. Apalagi dengan program double ini sekarang dahsyat. Ya. Bahkan saya rencana mau mulai merambah ke Palembang, ke Pontianak ini sudah banyak yang ini. Jadi saya mau segera meninggalkan Majalengka sesaat gitu, walaupun 1 minggu 2 minggu gitu. Ya, Padang kan baru juga ditunggu kita ya. Ya, Pak Ustadz Hari. Sebelum Pak Ustadz Hari meninggalkan Majalengka, makanya tanggal 19 itu saya mau paparkan bagaimana pola support system itu bisa dijalankan di masing-masing tempat. Ya, berapa kali ada presentasi training HTS. Majalengka insya Allah bawa sekitar 40 orang. Majalengka siap 40 sepeda motor ya Pak Ustadz Hari ya. Amin. Ini Haji Adi aja malam ini tembus 2 lagi sepeda motor nih. Alhamdulillah, mantap ya. Alhamdulillah, mantap. Ya, jadi mungkin yakinlah apa yang disampaikan Dr. Johan tadi mengenai impian dan garansi income itu bisa dicapai apabila kita menjalankan dengan sistem, dengan terpola, ya, bukan lagi dengan menembak buruan itu sendiri-sendiri, tetapi dengan support system yang kita jalankan. Nah, itu bisa tercapai. Nah, itu tanggal 19, ajaklah kawan-kawan semua, nanti kita paparkan ya, bersama, dan itu yang akan menjadi pola yang dijalankan di masing-masing kota. Ya, kita belum launching ya, ini kita baru lahir ya, jadi istilahnya baru bayi lahir, ya kita sama-sama bisa besar bersama ya, jadi sukses bersama ya, sukses berjamaah no riba ya, kita benar-benar murni untuk membuat semua orang sukses
Kira-kira demikian kita punya semboyan ya. Begitu Pak Nganta dan Bu Elvi, semuanya Pak Ustadz Hari ya. Iya. Ya. Mari kita sama-sama semangat full speed dengan kecepatan penuh ya, dengan kekuatan penuh bersama-sama kita sukses bersama, betul-betul kita jalankan dengan kekuatan tim ya. Insya Allah barokah ya. Iya. Siap. Amin, amin, amin. Ya, Mantap. mungkin ada Bunda Uwai, ada yang mau disampaikan Bunda? Bunda Uwai dari Majalengka, Bunda silakan. Wai, Bunda. Oh ya, Bunda. Waalaikum. Salam Bunda Wai. Bun, buka itunya Bun, buka fotonya. Foto ya? Videonya Ya, ya. klik yang gambar kamera itu. Gambar kamera. Ini anaknya Bunda Uwai udah banyak nih yang mau qualified ekstrim apa namanya? Sepeda motor. Sepeda motor, betul. Bunda Wai besok katanya closing 5. Wih, luar biasa. Alhamdulillah, amin. Harapannya nggak besar-besar lah. Pengen mengeluarkan zakat sebesar 250 juta. Amin. Amin. Alhamdulillah bisa Bu. Amin ya Allah. Nah, bagi Bu. 10M. Tahap pertama 10M dulu. Pasti bisa insya Allah Bu. Kalau memang kita punya niat baik, terkabul gitu ya. Ya insya Allah. Dijamah ya, karena memang dengan niat baik itu maka semua pintu rezeki dibukakan. Amin ya. Amin, amin. Ya, itu aja. Terima kasih, Ustaz. Ya. Terima kasih Bunda Uwai. Ya, Oke, sama-sama. baik Bapak. Iya. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada lagi yang mau memberikan sharing pada malam hari ini ya. Jadi di bulan ini Pak Sunoto mau ikut ngomong. Pak Sunoto ini member kita baru ini ya. Pak Sunoto boleh silakan. Baru ngikutin. Oh iya. Suaranya belum Masih Pak di Sunoto, Pak. suaranya Masih belum masih di di-unmute. unmute tuh Pak. Halo, Ya. selamat malam. Malam. Salam pagi. jumpa. Selamat pagi. Terima kasih Ustaz. Pagi. Luar biasa. Ustadz luar biasa. Saya senang bisa berkenalan. Semoga saya bisa gabung ya. Saya ingin ikut bersama Dr. Siap. Johan. Ya, Siap. terima kasih. Ya, Mantap, ya. Pak. Mantap Pak Sunoto, harus secepatnya Ini Pak Adi mau bicara sedikit. Semangatin. Mangga, Ayo. silakan Pak Haji. Silakan. Silakan Pak Haji. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hanya maaf dari tadi menyimak aja karena insya Allah yang pastinya khusus buat anak-anak Majalengka, semangat berjuang terus, sukses bersama, kaya bersama. Alhamdulillah. Amin. Ini Itu aja mungkin. ya. Beliau Ini akan percakapan upgrade Majalengka. besok 7 juta. Nah, istrinya kan sudah gol, kemudian dia sponsori lagi gol lagi. Waduh. Nah, ini malam ini yang closing malam ini. Waduh. Malam ini closing gol. Waduh. Baik. Ya, Sudah jam Pak. 10, mungkin kita cukupkan sekian malam ini. Siap. Baik. Ya. Sampai ketemu besok siang jam 2 untuk Palembang ya. Siap. Yang lain mau menimbung silakan, mau ikut-ikutan untuk besok, semangat ya. Boleh. Untuk hari Yang mau Senin. ikutan. Ya, silakan yang bisa hadir di kantor kita Senin jam 1 siang ya. Ya. Kita akan lengkapi dengan masker dan face shield untuk yang hadir ya. Siap. Tim Majalengka jangan sampai telat ya. Kalau bisa berangkat dari sana. Ya, kami sholat subuh di sini. Habis sholat subuh kami langsung. Mungkin jam 8 kami udah berada di jam 8 udah di kantor. Oh, tolong disiapkan juga. Siap. Baik. Nanti kopi, Ya, snack. karena dan kami makan sholat siangnya. subuh bareng di sini. Oh, Karena berencana mau pakai bis nggak bisa, maka bawa mobil pribadi, satu mobil itu 8 orang. Jadi kurang lebih ada 7 mobil. Kita support Pak. Kopinya, makan siangnya kita support nanti ya. Pagi kami udah nyampe. Ya, semangat. Oke. Ya.
Itu Ya, baik, juniornya baik. Pak Ilman, juniornya kita itu. Siap, Pak Ilman. Oke, saya rasa cukup sekian malam ini. Ya, kita akan ketemu lagi minggu depan. Kita akan bahas tentang semangat kita, bagaimana supaya komitmen kita lebih kuat ya. Ya, supaya kita lebih cepat berhasil untuk berjamaah, untuk sukses bersama. Ya, kaya bersama. Ya, tidak ada istilahnya pandemi itu menjadi kita punya alasan. Ya, justru pandemi solusinya semakin nyata bahwa kita bisa berbuat banyak ya. Insya Allah demikian. Yang penting kok tekad bulat kita, ya, semangat kita. Sekian mungkin malam ini Pak Erlangga dengan semua yang hadir ya. Sampai jumpa kita minggu depan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa semua Bapak Ibu. Salam sukses bersama. Salam sukses bersama. Join Live Elite Indonesia at www.joinliveelite.com.